Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, soleh dan soleha semuanya. Kaifa halukum? Semoga anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga anak-anakku semuanya selalu semangat dalam belajar. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tarikh ya, tentang kisah Abu Bakar. Silsilah Abu Bakar. Nah, nama asli beliau adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr. Beliau dilahirkan 2 bulan sebelum kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bakar dalam bahasa Arab artinya bersegera atau cepat-cepat. Nah, mendapatkan gelar Abu Bakar dikarenakan beliau bersegera menerima dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar sejak kecil terkenal dengan orang yang ramah, murah hati, dan benci kepada berhala dan para penyembahnya. Beliau tidak pernah minum khamar dan tidak pernah melakukan perbuatan yang hina. Abu Bakar orang yang dermawan. Hal itu dibuktikan dengan beliau menginfakkan seluruh hartanya demi perkembangan dakwah Islam, yaitu dengan membebaskan budak-budak yang disiksa oleh orang-orang kafir, juga untuk persiapan peperangan. Nah, kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, kaum muslimin larut dalam kesedihan. Kaum muslimin akhirnya menyadari hal tersebut dan segera mencari seseorang yang pantas menggantikan kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin mereka. Kaum Muhajirin menghadap Abu Bakar dan memohon kepadanya agar menyelesaikan masalah tersebut. Akan tetapi Abu Bakar tidak berani untuk memutuskan tanpa dihadiri juga oleh kaum Ansor. Ya, kaum Ansor ini artinya adalah orang-orang Madinah yang menolong orang-orang Muhajirin. Orang Muhajirin itu artinya orang-orang Muslim yang pindah dari Mekah ke Madinah. Peristiwa Saqifah Bani Sa'idah. Nah, Saqifah Bani Sa'idah ini adalah sebuah balai pertemuan tempat berkumpulnya kaum Ansor. Mereka menginginkan agar pengganti Nabi Muhammad itu dari kaum Ansor. Abu Bakar kemudian menjelaskan kepada mereka bahwa kaum Ansor dan kaum Muhajirin adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Namun, kekhalifahan itu adalah milik orang Quraisy, sebagaimana perkataan Rasulullah. Setelah mendengar hal tersebut, akhirnya kaum Ansor sadar dan setuju serta mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Karena beliau orang Quraisy yang paling dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, prestasi-prestasi Abu Bakar selama menjadi khalifah. Prestasi Abu Bakar selama menjadi khalifah yang pertama adalah penaklukan Syam. Penaklukan Syam ini dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Prestasi yang kedua adalah memerangi orang yang murtad. Murtad artinya orang yang keluar dari agama Islam. Nah, ketika Nabi Muhammad meninggal, banyak kaum muslimin yang murtad. Ya, karena iman mereka yang belum kuat sehingga mereka keluar dari Islam. Nah, orang-orang ini terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama, orang yang murtad ini adalah kelompok yang tidak mau membayar zakat. Kelompok yang kedua adalah kelompok nabi palsu dan para pengikutnya. Nah, Abu Bakar ini menumpas mereka orang-orang yang keluar dari agama Islam. Nah, prestasi yang ketiga adalah pembebasan wilayah. Pembebasan wilayah ini meliputi yang pertama, memerangi kerajaan Persia yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Yang kedua, memerangi kerajaan Romawi yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, Yazid bin Abu Sufyan, Amr bin As, dan Syurabil bin Hasanah. Nah, prestasi Abu Bakar yang keempat
adalah pengumpulan teks Al-Quran. Abu Bakar menunjuk Zaid bin Sabit sebagai badan pelaksananya. Ya. Zaid bin Sabit mengumpulkan teks ayat-ayat Al-Quran yang berada di pelepah-pelepah kurma, tulang-tulang, serta kulit-kulit binatang yang dikeringkan. Kemudian beliau menulisnya dalam sebuah mushaf dengan sangat teliti dan hati-hati. Setelah selesai ditulis, mushaf tersebut disimpan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, itulah kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq. Silahkan nanti kalian pahami, bisa juga baca kembali di buku tarikh yang kalian miliki. Terima kasih dari Ustazah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.